Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rebecca Boru Tampu Bolon, Sarjana Teologi, mahasiswi PPG tahap 1 LPTK IAKN Ambon. Mau mengambil video pembelajaran untuk ujian kinerja atau UKIN. Selamat menyaksikan. Shalom. Shalom. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi ibu. Semuanya sehat? Sehat. Semuanya semangat? Semangat bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita awali dulu dengan berdoa. Ada anak ibu namanya Albert. Silakan sayang. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat dan karunia yang Kau berikan sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan lindungi juga kedua orang tua kami dimanapun mereka berada Tuhan, dan lancarkanlah pelajaran kami dari awal hingga akhir. Belajar nanti masih baik. Amin. Ya, amin. Terima kasih buat anak ibu Albert. Baik anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan. Ya, buat anak ibu Mona, silakan nak maju ke depan. Halo Bandung, 1, 2, 3 ya. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke, terima kasih anak ibu Mona. Oke, coba lihat kiri kanannya. Ada kira-kira temannya yang tidak hadir? Semuanya hadir? Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir ya. Oke, saat pagi hari ini ibu akan memberikan anak ibu motivasi biar dalam pembelajaran ini anak-anak tetap semangat, penuh dengan sukacita. Semuanya sehat kan? Semua semangat? Semangat. Ya, pelajaran kita pagi hari ini yaitu tentang nilai-nilai Kristiani. Anak ibu Sesti, silakan jawab pertanyaan ibu sebagai pertanyaan pemantik. Bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam lingkungan minoritas? Nilai Kristiani dalam lingkungan yang minoritas mungkin bukan hal yang mudah bagi kita, melainkan sebuah tantangan. Tapi kita dapat menunjukkan hal itu, kita bisa hidup dalam kasih dan menjadi teladan yang baik bagi orang lain dan sekeliling kita, serta kita dapat mengembangkan toleransi dan menerima perbedaan dan memperlakukan orang lain dengan hormat. Oke, terima kasih. Ya, tetap masih fokus ya. Sekarang ibu mau bertanya kepada Risen Tauli. Menurut Risen Tauli, pengalamannya ya, pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana caranya menerapkan buah roh itu, buah Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari? Bisa sedangkan bangkit berdiri saya? Tidak usah semuanya, beberapa saja contohnya. Buah roh itu kan ada kesabaran. Iya. Kalau kita dalam kesabaran itu, kita itu harus mampu menghadapi cobaan yang terjadi dalam hidup kita. Dan ada juga kasih, di mana kita itu harus peduli terhadap orang-orang lain yang membutuhkan bantuan dari kita. Dalam pembelajaran nilai-nilai Kristiani ini, kita memiliki tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, yuk sama-sama, menganalisis nilai-nilai Kristiani yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dan yang kedua, mempertanyakan nilai-nilai Kristiani yang terdapat di dalam Galatia 5
3. Di dalam pembelajaran kita pagi hari ini anak ibu, nanti anak ibu akan ibu bagi dalam kelompok dan anak ibu perlu mengetahui dalam pengelompokan tadi. Nanti itu anak ibu akan ibu berikan dan ibu akan ambil penilaiannya. Nah, bentuk penilaiannya adalah partisipasi anak-anak ibu dalam diskusi kelompok. Baru penilaian hasil kerjanya bagaimana. Jadi ada nilai individu, ada nilai kelompok, dan ada nilai tes tertulis. Jadi nanti ada di LKPD-nya. Dan di dalam LKPD itu ada hal-hal yang harus anak ibu diskusikan. Nah, di dalam diskusi itu anak ibu akan mengamati suatu video yang akan ibu tayangkan, dan anak ibu dengan bersama-sama temannya mencari atau menemukan masalah-masalah yang terjadi dalam video yang akan ibu tayangkan, yaitu tentang orang Samaria yang murah hati. Oke, mari anak ibu perhatikan ke depan dan mari kita bersama-sama mengamati video. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampingkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut mengalunkannya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini? Menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Oke, tadi itu videonya tentang apa? Kasih kebaikan. Hah? Tentang topiknya tadi tentang apa? Orang Samaria yang murah hati. Ya, semua info Alkitab. Ya, Alkitab Androidnya saja, sesuai dengan kesepakatan kelas kita ya. Boleh? Iya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yang wanita ayat 22, yang pria nanti ayat 23. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Oke, jadi buah roh itu ada berapa sayang? 9. Ada 9. Oke, setelah kita tadi membaca Galatia 5 ayat 22 dan nonton film tadi, yaitu tentang orang Samaria yang murah hati, ada yang bisa mengaitkan apa keterkaitannya dengan nilai-nilai Kristiani menurut Galatia 5 ayat 22? Ada anak ibu yang bisa tunjuk tangan? Saya, Bu. Ya, silakan Nak Lukman, silakan bagi berdiri. Jadi keterkaitannya dengan Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dengan terkaitnya dalam video tersebut, yaitu ada yang pertama itu ada imam Farisi yang lewat dan melihat seseorang yang sedang terluka, tapi ia lewat tanpa menghiraukannya. Yang kedua ada orang Lewi, dia melihatnya tapi ia lewat dari pinggiran. Lalu datanglah seorang Samaria yang sama sekali tidak mengenal firman Tuhan, tapi timbul rasa belas kasihan. Bahkan ia rela membalut lukanya sampai ia membaringkannya di atas
kudanya dan mengantarnya ke dalam penginapan dan merawatnya. Jadi dalam video tersebut orang Samaria ini memiliki kasih serta kebaikan dalam merawat seorang yang tergeletak di tanah baik. Itu sudah benar, yang dimana tayangan video tadi mengajarkan kita supaya kita memiliki pribadi seperti orang Samaria yang murah hati, memberikan pertolongan, yang memiliki belas kasihan kepada orang yang ditemuinya di tengah jalan yang membutuhkan pertolongan. Walaupun orang Samaria tadi tidak mengenal. Jadi ada berapa nilai apa? 9. Kristiani ada 9. Ya, yaitu kasih, Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan usaha diri. Jadi 9 buah roh ini memiliki peran masing-masing. Yang pertama, kasih itu perannya kita sebagai remaja Kristen atau umat Kristen hendaknya harus saling mengasihi dan saling membantu sesama kita manusia. Sesama manusia ya sayang, saling membantu. Sama seperti orang Samaria tadi. Baru buah roh yang kedua atau nilai Kristen yang kedua adalah sukacita. Harus tetap bersyukur walaupun dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Iya, karena segala sesuatunya firman Tuhan juga mengatakan kita harus mengucap ya, damai sejahtera. Artinya kita harus bisa mempertahankan ketenangan di dalam setiap permasalahan. Karena sumber damai sejahtera itu adalah pribadinya Allah sendiri. Makanya perlu kali dalam kehidupan sehari-hari hidup kita ini dipimpin oleh pribadinya Yesus Kristus. Lalu yang selanjutnya kesabaran, yaitu menahan emosi. Ya, harus bisa kita mengontrol emosi kita ketika ada situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Dan kita harus penuh dengan kesabaran. Belajar seperti pribadinya Yesus adalah sabar adanya. Karena orang yang sabar itu sama dengan orang seperti pahlawan yang dapat menguasai kota. Tetap sabar ya sayang. Baru kamu ya berbagi tanpa pamrih, belajar seperti pribadi Yesus. Kebaikan, berbuat baik meskipun tidak ada yang melihat. Jadi jangan cari-cari muka. Apa yang dapat kita lakukan, lakukanlah yang terbaik. Seolah-olah untuk Tuhan. Kesetiaan, ya. Tetap setia kepada janji atau komitmen. Apa yang menjadi janji kita? Sekali mengikut Yesus, tetap mengikut Yesus. Iya, harus demikian. Baru yang ke-8, kelemah lembut, rendah hati dan tidak kasar dalam berkata. Jadi harus bisa menguasai perkataan kita juga ya. Baru penguasaan di mengontrol keinginan atau emosi yang negatif. Oke, selanjutnya kita masuk kepada hambatan penerapan nilai-nilai Kristiani dan cara mengatasi. Ada nggak hambatan-hambatannya? Hah? Rasa nggak? Kadang-kadang. Ada, Bu. Ada. Iya. Dalam penerapan nilai yang pertama yaitu kasih. Hambatannya apa? Kadang-kadang manusia itu egois. Susah untuk mengasihi. Kenapa dia susah untuk mengasihi? Contohnya tadi video tadi ya kan? Nah, cara mengatasinya bagaimana? Mengampuni. Belajar untuk mengampuni. Kadang-kadang manusia itu susah untuk mengasihi karena egoisme, karena ada kepahitan, ada dendam. Tetapi cara mengatasinya ya mari kita belajar untuk saling mengampuni seperti Yesus yang selalu mengampuni. Iya, yang kedua, sukacita hambatannya apa? Kadang-kadang tantangan hidup, masalah yang terjadi yang membuat kita susah untuk memiliki sukacita. Nah, cara mengatasinya bagaimana, Bu? Biar kita selalu ada sukacita. Tetap kita fokus kepada Tuhan. Andalkan Tuhan selalu. Halo kata Ibu, apapun masalah dalam hidupnya, fokus kepada Tuhan. Karena Dia sumber sukacita, damai sejahtera. Hambatannya apa? Kadang-kadang kenapa orang-orang susah untuk memiliki damai sejahtera?
Di situ dibuat kenapa? Karena ada kecemasan, ada kekhawatiran. Boleh kita khawatir? Nah, boleh dong, kita wajar ada kita kuat. Tapi yang tidak boleh, jangan sampai kekhawatiran itu yang menguasai seluruh aspek kehidupan kita. Oh, itu kadang-kadang sehingga kita hilang dari sejarah. Nah, sukacita, hambatannya apa? Emosi, harapan kita yang tidak terpenuhi. Cara mengatasinya, yuk belajar untuk hidup tenang. Mementingkan diri sendiri. Cara mengatasinya, mari belajar untuk memberi, walaupun dalam hal perkara-perkara yang kecil. Hambatannya apa? Nah, cara mengatasinya bagaimana? Iya, belajar kita untuk melakukan hal-hal yang benar. Kesetiaan, hambatannya apa? Itu godaan untuk tidak setia. Pasti kadang-kadang ya kan. Baru kalau malu, hambatannya apa? Marah. Dan keinginannya untuk memesan lain. Dari kita mengatasinya latih berbicara. Baru yang ke-9, penguasaan diri. Oke anak ibu, untuk saat ini. Oke, baiklah anak, ibu akan membagi Anda ke dalam kelompok untuk bisa berdiskusi, mengamati, dan mencari masalah dalam video tersebut. Iya, di sini aja ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Kita 3 kelompok saja. Yang keempat ini tolong bergabung dan ke sana. Si Angel ke sini, yang 2 sana ke sana saja. Saya ke sini, Mona di sini ya? Yang di sini siapa tadi? Angel, sini aja nak. Mona maunya kursinya kasih sama temannya. Kamu kan bisa ambil. Oke, kayaknya ini bisa nggak ya ke sana? Supaya enak diskusinya ya. Kamu kesini ya sayang. Nah, supaya ada teman-teman. Oke, sudah. Dengan Ananda tadi mengamati video dan kita membaca Alkitab tadi, cari apa masalah-masalah yang ada dalam video tadi dan bagaimana solusinya. Tolong diskusikan bersama dengan teman-temannya. Apa permasalahan dalam video tadi? Terhadap video orang Samaria yang murah hati. Oke, silakan sayang dibuka Alkitabnya. Kaitkan juga dengan kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nanti di persentase ya. Di persentase kan hasil diskusinya. Poin-poinnya, permasalahan menurut kelompok ini ya, sesuai dengan pengamatan yang Anda amati tadi dengan video, kaitkan dengan Galatia 5 ayat 22. Ya, diskusikan. Atau dilihat di dalam Alkitab tentang orang Samaria yang murah hati tadi. Ya, diskusikan sama temannya saya. Karena ini nanti hasilnya harus didiskusikan atau dipresentasikan. Tidak lari dari apa ya? Galatia 5 ayat 22, nilai-nilai Kristiani. Video tadi bisa dilihat di dalam Alkitab. Ada masalah sayang? Mana? Ayo silakan diskusikan. Mau video tadi bisa diambil, mana tahu kurang jelas. Di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nah, supaya lebih jelas ceritanya, awal ceritanya. Gimana
sudah? Sudah kita presentasikan. Kelompok yang sana sudah? Halo, kelompok sesti udah? Udah, Bu. Oke. Target enggak, harus selesai semua, baru tidak bisa. Oke lah sayang, yuk. Kelompok sesti udah selesai? Ya, silakan maju. Oke, maju. Kelompok yang lain tolong perhatikan. Oke, kelompok yang lain tolong fokus dulu sayang. Halo. Halo sayang, perhatikan kelompok yang lain. Shalom. Iya, Shalom. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Lewi yang lewat, namun ia juga hanya melewatinya. Seorang Samaria yang dikenal tidak kenal Tuhan, namun ketika ia melihat seorang penyamun yang terbaring lemah, timbullah belas kasihan kepadanya. Ia menolong seorang penyamun tersebut dengan merawatnya dan membawa ke penginapan, serta memberikan duit kepada pemilik penginapan untuk kebutuhan penyamun tersebut. Oke. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Silakan bertanya kalau mau bertanya. Kelompok ini ada? Iya, silakan Mona. Ya baik, saya akan bertanya kepada kelompok 2. Berikan satu contoh nilai yang terkandung dalam Alkitab dari video tersebut. Kawannya pemengerti. Oke, terima kasih ya Sesti. Oke, masih ada lagi kelompok yang lain? Oke, kalau tidak ada, kita kasih aplaus kepada kelompok 2. Oke, terima kasih kelompok 2. Silakan duduk. Sekian, terima kasih hasil presentasi kami. Kami undur diri. Shalom. Shalom. Berkati. Oke, kelompok siapa lagi? Ayo. Tidak, jangan mau kalah dengan kelompok 2. Kelompok siapa lagi? Ayo, kamu pasti bisa. Semangat, semangat. Shalom. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Daniel. Oke, dari permasalahan dari video tersebut dapat disimpulkan permasalahannya adalah orang Lewi dan imam besar yang memiliki sikap egois dan tidak memiliki sikap kasih dan kebaikan terhadap penyamun yang sudah terbaring dengan luka dan babak belur. Dengan cara mengurangi sikap egoisme, sikap ketidakpedulian, sikap yang tidak mau mementingkan orang lain. Sebab jika memiliki sikap seperti orang Lewi dan imam besar, maka nilai Kristiani yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 yaitu tidak ada nampak dalam diri kita. Oke. Pertama, ada yang mau ngasih pertanyaan kepada kelompok tim penyaji? Ya, silakan kelompok. Nah, saya dari kelompok pertama akan bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu tadi kan ada kalian simpulkan, yaitu dalam video tersebut ada imam Farisi dan juga orang Lewi yang punya sikap egois. Nah, bagaimana bentuknya di kehidupan sehari-hari kita dalam sikap egois itu? Tolong dijelaskan.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Lukman. Contoh sikap egois itu kita bisa melihat dari kehidupan kita sehari-hari, contohnya di rumah. Yaitu ketika kita sedang melihat orang tua kita bekerja tapi kita tidak mau membantu, yaitu contoh sikap egois kita dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Masih ada dari kelompok yang lain? Oke, kalau tidak ada kita kasih aplaus kepada kelompok. Oke, terima kasih Nak. Silakan. Sekian presentasi kami tutup dengan Shalom. Oke, shalom. Saya semua berkati. Oke, kelompok yang terakhir. Kelompok pertama ya. Shalom buat kita semuanya. Shalom. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kami mohon sedikit waktunya. Yang dijelaskan dari Nisa. Cerita orang Samaria yang murah hati menggambarkan masalah ketidakpedulian sosial dan egoisme yang ditunjukkan oleh orang-orang yang seharusnya membantu tetapi malah melewati orang yang terluka. Dalam cerita tersebut, seorang Iman dan orang Lewi melihat orang yang terluka tetapi tidak memberi pertolongan. Namun, orang Samaria yang biasanya dianggap sebagai musuh oleh orang Yahudi justru memberikan pertolongan dengan penuh belas kasih. Permasalahan utama dalam cerita ini adalah kurangnya kasih, empati, dan kebaikan dari mereka yang seharusnya menjalankan perintah kasih. Orang-orang yang diharapkan memberikan bantuan justru abai terhadap tanggung jawab sosial mereka. Dari kami akan membuka sesi pertanyaan. Jika ada yang bertanya, kami bisa menjawab. Oke, bagi kelompok yang mau bertanya, ada yang mau bertanya, silakan. Kelompok ini silakan berdiri saya. Kenalkan saya Albert dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 1. Kuatkan soalnya saya. Bagaimana kalian bisa menerapkan tindakan belas kasihan seperti ditunjukkan oleh orang Samaria dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menerapkannya. Contohnya ada teman kita yang sedang membutuhkan bantuan atau yang tidak kita kenal sedang meminjam pena atau sedang terluka, kita bisa meminjamkannya atau membantu dia. Mari kita berikan aplaus kepada teman. Oke, silakan Nak diakhiri. Sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhir dengan Shalom. Oke, shalom. Tuhan berkati. Silakan duduk sayang. Anak ibu sudah berdiskusi dan sudah mempresentasikan tadi hasil diskusinya. Yuk, ada yang bisa? Apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Nilai Kristiani ini berfungsi atau berperan penting untuk kita dalam berperilaku atau berinteraksi dengan sesama kita, Bu. Contohnya itu kayak dimana kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Bu. Oke, silakan sayang. Terima kasih. Oke, silakan kembalilah dulu ke tempat semula. Ayo, mari kembali. Jadi sudah diberikan sama temanmu tentang kesimpulan dari pembelajaran ini. Nah, ibu mau bertanya tentang refleksi, ya. Bagaimana perasaan Anda atau apa hal pelajaran apa yang Anda dapatkan dari pembelajaran kita tadi? Ya, Fiona. Hal yang dapat saya ambil dari pembelajaran kali ini adalah sebuah pengetahuan yang menjelaskan tentang nilai-nilai Kristiani. Dan contohnya itu, kalau kita ini sebagai orang Kristen harus mengasihi seperti orang Samaria, yang mengasihi siapapun walau kita tidak mengenal orangnya. Oke, terima kasih buat anak ibu Fiona. Silakan, Nisa, apa yang dapat Anda sikap apa yang harus kita miliki setelah kita mempelajari pelajaran ini atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau di sekolah, di rumah? Oke, silakan.
sikap yang harus diteladani dari pelajaran tersebut. Kita harus mengembangkan kepedulian, meneladani sikap Kristus seperti mengasihi sesama, menolong sesama, dan selalu bersukacita di segala sesuatu apapun yang kita jalani di dalam hidup kita. Oke, terima kasih buat anak ibu. Sekian pertemuan kita pada saat pagi hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, tolong anak ibu pelajari dalam buku cetak materinya. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Oke? Oke. Tuhan Yesus memberkati. Silakan nak, pimpin doa. Jawab. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan pada pembelajaran hari ini Tuhan. Kami telah selesai melakukan pembelajaran hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk guru yang telah membimbing kami dari awal hingga akhir ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati apapun yang guru kami lakukan ini semuanya berhasil Tuhan. Dan berkati juga kami yang akan melanjutkan pembelajaran yang lain Tuhan. Engkau berkati kefokusan kami Tuhan. Hanya di nama-Mu, haleluya, amin. Silakan buat anak ibu semuanya boleh kembali ke ruangan kelas masing-masing. Shalom. Shalom. Yesus memberkati.